dagangannya masih umum-umum aja gitu. Ya es latte masih jadi nggak yang tok manual brew banget gitu dari dulu juga. Sosmed juga masih belum punya pengaruh banget ya? Atau Kayaknya sih udah ya udah sebetulnya. Soalnya kan tahun-tahun itu orang ribut sama Pepe. Boleh juga tahu? Terima kasih nih udah meluangkan waktunya buat kita Basa-basi anjir Mas. ngobrol-ngobrol. Gak apa-apa. Bang sibuknya apa aja sekarang, Bang? Sibuk. Sekarang ya bukan SMK. Ya Green Bean masih. Bimbing apa tuh? CUD, Pangalengan, kawan-kawannya. Oh ini tengkulak. Tengkulak ya. Ngulak Itu bermitra apa? bermitra. Gitu? Oh, gitu. Kebetulan bermitra. Selain itu, Bang? Yang konten kali ya? Oh iya. Konten kali. Itu balik. Konten tapi ngeliat nanti kita bahas lah ya. Kontennya resep-resep di belakangnya apa aja gitu. Sebenarnya sebagai pembuka obrolan yang menginfluence pertama kali buat mainan gini-ginian tuh apa sih? Mainan kopi. Mainan kopi. Dulu tuh kan ceritanya nggak panjang nih. Nah, nggak apa-apa. Bahasa Sunda aman kan? Aman. Jadi kayaknya dulu orang yakin banget nggak akan lulus kuliah. Yakin banget nggak akan lulus kuliah. Akhirnya kepikiran pertama buka angkringan. Lagi nyari gerobak di YouTube, masuk tuh Specialty Coffee Association Kaskus. Oh forumnya. Forum, ada subforum gitu dibaca. Terus ketemu Dian. Ketemu Dian yang berlanjut ke webnya. Jadi kalau yang ditanya siapa yang menginfluence pertama kali Pilo. Karena baca tulisan di webnya itu ya. Dari situ. Terus anjing kayak yang keren gitu. Anjing keren nih bisa begini kopi gitu. Terus pas movementnya dia 2010 di sini kan keren. Pakai sepeda, muter-muter di ITB. Keren. Dari situ. Terus berarti itu 12-13 udah menemukan Pilo ya di tahun segitu ya? udah nemuin Pilo. Tapi kan startnya dia 2010 ternyata di sini. Anjir, telat 2 tahun itu juga ya. Telat 2 tahun. Terus masuklah tuh ke web. Dari situ elaborasinya apa lagi tuh? Apa ya? Pertama sih langsung beli alat ya. Soalnya gara-gara lumayan agak ketipu juga sama tulisan dia. Yang makanya nih. Dengan pour over kamu bisa bisa mengatur rasa yang kamu ingin. Karena yang cobain tuh bikin rasanya sama-sama aja begitu. Tapi karena udah kadung beli ya udah belajar aja gitu sekali. Tapi itu belum, tapi emang masih meraba kan jatuhnya. Masih meraba. Jadi kayak rasanya udah tahu reference. Oh ini yang antara enak yang sesuai selera atau belum? Belum kayaknya. Masih bego-begoan aja, masih tol-tolan aja. Ingat siapa temen yang korbannya siapa? Ya. Siapa korbannya? Ya teman SMA deh. Teman SMA korban. Cobain kopi. Anjing nggak enak ya, standar. Jadilah dari angkringan tuh nggak jadi buka. Nggak jadi. Akhirnya warung pertama 2014. Dari beli alat udah mulai sowan-sowan gitu nggak ke Dian? Oh enggak lah. Ih dibilangin orang mana kan tuh agak pemalu gitu. Mungkin serius. Enggak, masalahnya ya nanti juga dibahas ya. Isal yang dulu sama yang sekarang katanya berubahnya lumayan sekarang katanya. Lebih adaptif sekarang katanya. Lebih adaptif. Itu siapa yang bilang kan? Ada lah nanti kita. Oke. Terus dari Pegadaian itu mulai bersosialnya buat ke komunitas ya atau ke circle pertamanya ke Dian dulu lah, gimana tuh ceritanya? Nggak pernah sebetulnya. Akhirnya cuma chat, cuma forum. Oke. Cuma di situ cuma nanya-nanya. Saat itu forum yang dibahas yang benar-benar lagi in banget apa?
Nah, SCAK itu kalau nggak salah 2013 udah si kontributornya tuh udah mulai dikit sebetulnya. Jadi situ ada Om Henry ada situ. Oh maaf, tapi ini emang forum resminya gitu ya? Official? Enggak juga sih. Oh enggak juga? Enggak juga. Ya forum Kaskus aja. Oh, forum. Terus ada Om Henry, ada Willy ada. Terus teknisinya Proko tuh sekarang siapa namanya? Nah itu juga di situ. Aduh, siapa lagi? Mas Eko. Mas Catur ya? Catur ada. Terus Mas Adi Bewok ada, Derby ada di situ, Mirza Lukman juga. Kalau nggak salah ada juga di situ. Ini berarti influencer langsung sama hampir tangan pertama. Ya? Berarti nah di sana selama di forum gitu ya atau di wadah diskusi yang serupa gitu lebih mengamati apa udah bersuara juga kayak saat ini mengamati yang ngerasa bego gitu kan, ngerasa bego udah belajar aja deh yang banyak, mengamati aja. Terus bisa akrab banget akhirnya sama Derby sama Dian bisa. Kalau sama Derby itu BBRC pertama dia datang, orang lagi keluar diajakin ngobrol, lu mau ngapain? Standar kan kalau ditanya Derby gitu kan. Iya. Lu mau ngapain? Ya ngebar aja. Terus dulu punya cita-cita yang baru kesampaian sekali di Claim the Park sekali. Jadi bikin acara ngopi di taman gitu. Dari dulu tuh pengen banget bikin acara itu pas tahun-tahun 2000 kapan ya? 15 nggak salah. 2015an tuh pengen bikin kayak begitu. Jadi pas hari itu kalau nggak salah Ridwan Kamil baru bikin si taman kota gitu. Kayaknya nih taman bisa nih dipakai buat kegiatan. Pikirannya ke situ. Pengen reclaim the park lalalalalalala. Nah, aja ketemu Derby di warung yang kedua 2000 berapa ya? bisnis warung kedua ketemu Derby yang ngobrol biasa lah. Satu malam ditelepon, itu kayaknya yang ngebalikin hidup orang deh. Itu kayaknya ngebalikin hidup orang di telepon. Lu mau sampai kapan ada di bar katanya? Industri kopi itu tidak selebar meja bar lu. Anjir. Nempel banget itu di kepala orang sih. Terus cerita, gue punya teman di Lembang, dia itu nanam mawar gede banget. Terus ke atasnya dikit, di sana ada petani kopi. Terus jalan ke Ciwidey, di sana ada petani kopi. Pangalengan, ada petani kopi. Kalian tuh orang-orang yang ada di Jawa Barat sebetulnya punya kemudahan buat akses gitu. Mainlah ke sana. Start dari situ, mulailah si karir tengkulak tuh start dari situ. Nah, sebelum masuk ke karir tengkulak dan kita bahas yang di meja bar dulu lah. Waktu itu berarti bisnis pertama akhirnya bikin Cup of Joy yang sama Ramis, Ucok. Sama Ramis sama Ucok. Oke, terus Kandas 6 bulan. Cuma 6 bulan. Masih sepi kah atau masih belum kangen sama specialty kopi? Dibilang sepi enggak. Justru pas mau tutup itu lagi mulai rame. Perpecahan internal lah ya. Oh iya. Perpecahan internal. Itu model gerobakannya nih? Yang enggak sih. Oh enggak. Modelnya mirip banget kayak begini. Salah nih narsum nih. Salah nih brief ini. Akhirnya jadi bisnis yang kedua. Itu berpartner juga? Sama Ramis juga sama Daniel. Oke. Nah itu baru mulai ngebar tuh berarti ya? Dari Cup of Joe sampai ini ngebar gitu ya? Terus waktu itu kondisi, ini kita nggak ngomong secara bisnisnya dulu lah ya. Waktu itu kondisi specialty pas buka itu apa aja man yang ditemui? Sebenarnya Bandung tuh nggak banyak berubah secara teknis. Jadi pikirannya itu teknis. Iya. Dia nggak berubah dari dulu. Cuma yang mungkin kalau dulu yang main teman-teman seangkatan orang gitu, ya sekarang ya adik-adik. Sekarang ini sih nggak berubah menurut orang. Masih teknis. Di bisnis ini berarti ya bisa kita bilang secara market circle terdekat dan community base lah ya.
Nah dulu challenge selain menghadapi orang-orang yang teknis gitu, ada nggak sih mang gini kayak marketing? Sorry, ini belum aman nih specialty coffee, ini kita harus bikin strategi A B C untuk bisnis itu sampai sejauh mana? Nggak sampai sejauh itu nggak sih? Nggak, kan dulu bego ya. Sampai sekarang juga bego tuh sebenarnya. Masalah. Dulu tuh lebih bego gitu dari kondisi hari ini. Kondisi hari ini lebih bego. Jadi ya bener-bener ya produk oriented aja gitu. Ini orang lebih jago kan gitu-gituan aja. Supplier kopi gitu itu dari mana sih? Supplier tahun ya Kodendi lah. Journey. Itu setiap pengkolan ada tuh di tahun itu. Merajai skena tuh dia. Kalau Bandung. Kodendi tuh Trikuto juga kan? Iya, Trikuto sekarang. Apa nih Pak Produser tadi? Oh, profil. Iya. Oke, profil Aisel mah udah nggak perlu ditanya lagi ya. Ceritain dikit. Gimana mah? Apa ya? Profil singkat. Profil singkat, bapak rumah tangga, homebrewers yang akhirnya punya bar di sini, yang akhirnya ngisi bar di sini, sama jual drink gitu. Ya. Nggak seheboh seperti apa yang dilihat teman-teman dulu. Ya gini orangnya mah nongkrong. Emang orang mikir orang tuh gimana sih? Ya orang sampai banyak yang nanya, Sal tuh sebenarnya kerjanya apa sih? Orang bilang kayak gitu kan ya. Ya kan? Apa sih kerjanya sebenarnya? Ya udah, ini udah menjawab ya buat bukan penonton sih, lebih tepatnya ke teman-teman gua nih yang nanya ini. Isal tuh kerjanya apa sih? Oh, sama satu lagi, kalau ditanya kayak gitu, istri orang pernah bilang, kalau ditanya bilang aja di support istri. Oh. Bapak rumah tangga bener kan? Bapak rumah tangga. Oke, dah lu lanjut buat yang di bar tadi lah ya. Di bar tadi saat itu kan tadi kan teman-teman yang bermitra kan bisa dibilang korban juga ya. Berarti kalau Rami sama Ucok berarti emang udah ya. teman main lah ya dari zaman. Saat transisi dari forum itu sampai ke ngebangun komunitas secara dalam tanda kutip secara tanpa disadari gitu ya. Orang-orang pertama yang bisa dibilang jadi motor penggerak industri kopi di Bandung, kira-kira masih inget kan namanya? Sebenarnya sih kalau misalnya mau bilang orang Bandung, kalau mau bilang makasih ya sama barista community Bandung sebetulnya. Itu si Om Roni, Kang Ami, terus kalau yang mungkin sekitar main sekarang tuh Irma, Ovi, Mang Acek masih nggak? Mang Acek masih. Kalau mau bilang makasih itu sama mereka sebetulnya orang Bandung tuh. Soalnya yang apa namanya? Yang bukan ngenalin ya, si komunitas yang berdiri duluan kan mereka tuh. Kegiatan mereka duluan. Akhirnya kalau misalnya dibilang MBC kemudian jadi motor di manual brew mungkin ya, tapi si motor pertamanya BCB. Pasar. Sorry. Itu. Terus motor lain sih Pamaik tuh. BCB berarti sebagai pelaku di operasional. Pemaik juga. Soalnya yang pertama kali bikin coffee shop yang barnya bisa diakses itu Pamaik, Yellow Truck. Oke. Yellow Truck Pajajaran ya sekarang gitu. Itu sempat jadi ini ya. Iya. Merajai hampir di setiap sudut Bandung gitu. Iya, tahun-tahun itu ya. Ada. Kalau makasih ya sama Yellow Truck, sama BCB. Oke, berarti ini mah jauh sebelum mereka yang eksis pada saat ini. Oh iya. Iya, jauh banget. Zaman itu sebenarnya kan si layernya banyak ya sebetulnya. Jadi BCB itu dulu deket sama roster Hendrik Kapejo. Oke, ya. Terus sama Pak Dian Wiryawan. Terus sama siapa lagi ya? David. Ya.
David dulu juga dekat. David sama Ko Hendrik main bareng. Nah Koko itu kan sebenarnya si kopi itu berangkat dari Koko ya. Mau nggak mau si kopi itu berangkatnya semua dari Koko. Akhirnya ya mereka sih betul. Kalau kopi sendiri emang awalnya doyan kopi mah? Enggak. Jadi kalau kopi di hidup orang itu cuma nongkrong aja di kampus. Ya umum lah ya, standar lah ya. Iya sih. Ini maksud kayaknya justru berangkatnya malah dari yang tidak ngopi. Iya benar. Itu. Sip, lanjut buat tadi kita udah sampai di bisnis kandas juga tuh akhirnya kandas terus lanjut ke Vietnam. Taruh di bisnis dulu nih. Ini yang benar-benar full spotlight dari almarhum Tony Wahid. Ya, itu pas di bisnis ya. Dulu tuh punya reference kemana mah untuk ngejalanin ke kedai kopi lah ya, warung gitu secara bisnisnya. Secara bisnisnya mungkin nggak ada ya namanya bego itu ya, namanya bego gitu, namanya yang punya semangat tapi nggak punya pengetahuan gitu kan ya tolol. Kalau influence ya lihatnya dari ini nih, movie about coffee. Yang siapa tuh yang punya Blue Bottle, dia ke Jepang ketemu si Katsuji Daibo gitu. Standar lah kayaknya orang-orang di tahun itu tuh pasti mengidolakan Katsuji Daibo gitu dan mengidolakan Beerpong gitu. Udah ada Beerpong dulu. Udah ada. Harusnya ke situ sih. Ya, responnya gimana? Itu bareng barber juga kan ya waktu itu? Barber setelah jalan 6 bulan tuh ada barber. Jalan 6 bulan ada barber, terus sebelah ada studio foto. Perjuangan nggak gimana sih, soalnya dulu kan dagangannya masih umum aja gitu. Ya es latte masih jadi nggak yang tok manual brew banget gitu dari dulu juga. Sosmed juga masih belum punya pengaruh banget ya? Atau kayaknya sih udah ya sebetulnya. Soalnya kan tahun-tahun itu orang ribut sama Pepe. Boleh nyebut nama? Boleh. Kalau itu orang ribut sama Pepeng. Masalah apa ya? Masalah petik merah, petik hijau lah kayak gitu. Oke. Ya, itu juga lagi naik-naiknya tuh ya. Lagi naik. Lanjut ke Kyoton berarti. Di Kyoton partner juga nih. Terus juga sebenarnya bisnisnya berjalan baik-baik aja sih secara teknis. Cuma kan dihantam pandemi. Iya benar ya. 2021 Maret akhirnya milih buat tutup karena udah nggak kondusif aja tahun itu gitu. Dan berapa bulan sebelumnya itu rute jalan kan di otak-atik sepi banget itu. Iya benar. Jalan Bungur ya. Pagi satu arah gitu. Rute jalan di otak-atik pas Covid juga, ya udah deh. Kayaknya memang sudah harus berhenti aja. Dulu lah, nah pas fokus di hulu untuk jual green bean, untuk jadi jembatan kedai-kedai itu di fase yang mana tuh? Dari pas di bisnis juga udah. Oh udah bisnis. Dari bisnis itu bareng sama Derby. Kalau Jakarta kemana ya? Ke Tanah Merah ya. Tuku juga ya semakin lama-lama. Lumayan. Di saat belum nggak pada main ke sana. Derby sih sebetulnya. Jadi ya derby lah ya yang bikin mindset sampai jalan setiap keputusan yang diambil. Di kopi ya, derby ya. Nah, itu tadi cerita mengenai ya flashback sedikit lah tentang gimana Isal ngebangun bisnis, dari kenalan sama industri kopi, ngejalanin bisnis. Sekarang mungkin ya secara profil juga udah tadi dijelasin ya teman-teman. Maksudnya gua rasa juga kayak kalian pasti tahu lah ya, Isal tuh
siapa gitu ya, dan nggak mungkin lah nggak nge-follow gitu. Mungkin Kayaknya- anjir. Mungkin nggak follow. belum, tapi udah ngepoin. Nah, yang gue menarik di sini sebenarnya kalau flashback dan tadi juga di mention sama Isal mengenai ribut sama Mas Pepeng gitu ya. Ada satu sisi yang gue ngelihat, atau teman-teman mungkin ngeliat kayak Isal nih punya sedikit apa ya, komposisi di hidupnya tuh problematiknya. Iya. Bang, kenapa sering banget berantem sih, Bang? Bukan berantem ya, maksudnya ya udah pada pinter lah, ribut-ribut biasa lah, adu argumen. Berantem. Gede berantem sih sebetulnya nggak banyak ya, sama Pepeng 2 kali. Orang 2 kali, sama sekalinya Petik Merah, satu kali lagi Sunda Geisha itu juga sempet. Itu juga tuh sempet ribut sama Mas Pepeng. Mas sama Mas Pepeng sama Doniadi juga pernah. Almarhum ribut gara-gara ya namanya bego ya, namanya bego, darah muda terus masuk panas gitu. Enggak, anjing nih aing yang bener gitu. Kayak gitu. Itu ributnya seru tuh, yang ribut kedua kali tuh. Sampai Mas Pepeng ke Barak waktu itu. Mas Pepeng ke Barak. Sebenarnya yang ribut parahnya tuh masih Opik. Tolol emang tuh orang itu. Nyerangnya tuh udah personal gitu. Wah, udah goblok lah itu. Tapi ini hanya untuk si tematik yang dibahas itu aja kan? Hanya tematik yang dibahas itu aja. Cuma kan ya Opik sama aja, lebih muda lagi, darahnya lebih panas lagi. Dan di-backingin orang-orang yang menurut dia bisa nih lah ya. Gitu. Oke. Sempet lah. Berarti masalah apa? Petik Merah tadi, terus sama Petik Merah si Sunda Sunda Geisha. Kayaknya lebih dari itu nggak pernah ribut lagi. Masa sih? Serius? Oh gitu. Ya. Menurut orangnya. Tapi kalau postingan orang bikin ribut orang nggak tahu Oh gitu. iya. Ya ada sih yang gitu juga. Karena kalau kita belusukan ya ke Depok misalnya gitu ya, ke Tangerang, itu di kedai-kedai kopi, di forum-forum kecil gitu tuh, itu sering tuh ngebahas nih Sal nih, ini lagi nih, ini lagi nih, anjir. Lu tau influensi tuh sampai ganggang cuy, sumpah nggak bohong. Itu powernya emang gila sih. Kalau gua sendiri sebenarnya tahu Isal karena di Cubung sih, di Wisang ya. Emang kita pernah nggak ketemu? pernah ketemu, tapi dapat kabar. Oh. Oh coba main kesini kalau di Bandung, main kesini. Gitu. Jadi nggak problematik banget sebenarnya. Cuma dua yang berantem gitu ya. Gak yang ini diluruskan ya. Tolong jangan ngambil asumsi-asumsi inilah. Ya memang. Ya cuma ya memang mulutnya kotor, jempolnya kotor iya gitu. Tapi kalau nyari intensi ribut banget enggak sih sebenarnya. Sekarang. Dulu mah enggak. Dulu mah iyalah. Enggak juga sih. Enggak perasaan. Enggak ya? Apa yang ributnya ya? Lupa orang. Mungkin orang yang lupa gitu. Tapi perasaan yang lumayan gede ya itu sih. Ya, maksudnya sampai ketemu gitu ya. Sampai ketemu. Gede itu kayaknya baik-baik aja. Terus pas ketemu tuh ngapain aja? Nah orang jemput calon istri waktu itu. Oh. Jemput calon istri jadi ya nggak ketemu. Oh. Jadi cuma ya intinya hari itu ya kumaha urang we da urang nu dagang gitu. Kata doi teh. Oh ya udah. Clear kan kalau kayak gitu. Tapi memang agak sebel juga gitu sama di luar kasus itu ya, maksudnya ada orang yang menjual sesuatu hal yang agak gimana gitu demi kepentingan pribadi kan males ya. Iya sih. Harusnya kan memberi informasi itu kan yang benar gitu setidaknya. Jadi jangan nge-twist buat keuntungan sendiri, kayaknya nggak seru. Akar-akar keributan tuh itu. Iya sih. Iya benar. Sedikit mungkin sedikit flashback juga ya, sama sedikit cerita juga. Beberapa apa ya kalau kita bilang tokoh kopi enggak lah ya. Beberapa orang yang giat lah di industri kopi itu, atau SJW-nya ya, SJW kopi yang ada di yang berkeliaran lah di sosmed atau di mana gitu. Beberapa tuh emang pertama emang iseng dan mau nyari sensasi aja, yang orang temuin gitu ya. Tapi makin kesini
yang masuklah ke notis nama Isal tuh, kalau ya gue ngobrol sama teman-teman coba berkomunitas juga, ada isinya gitu ini orang gitu. Jadi bukan cuma Alhamdulillah. bukan cuma koar-koar doang gitu, ribut apalah nggak jelas, beda persepsi selera apa segala macam, yang nggak penting gitu lah, yang nyari sensasi aja. Tapi orang juga dulu sebenarnya ngelihat kayak hanya nyari sensasi aja nih gitu ya. Tapi begitu didalami ya emang isi juga ini orang nih gitu. Isi juga. Terus waktu bukan ribut sih ya, maksudnya untuk mitigasi dari mencari konflik nih emang itu biasanya Mitigasi mencari konflik. nggak mitigasi dari konflik-konflik yang terjadi gitu. Itu yang trigger tuh sebenarnya lebih kepada pendapat secara pribadi Mang Isal terhadap statement mereka gitu, atau ya memang sebenarnya, dan ini sudah sains yang harus dibenarkan gitu. Menarik nafas panjang ya. Lupa ya. Kalau kasus petik merah itu, pertanyaan sih orang hari itu cuma satu sebetulnya. Kalau misalnya maneh narikin petik merah doang, sisanya kemana gitu? Apakah petani teh akan diuntungkan dengan hanya kamu petik merah? Kan jawabannya tahun itu sih sebetulnya, kalau nggak salah inget ya, saya ngambil sekitar 120 kilo untuk 1 tahun gitu. Kan itu kecil ya. Itu sisanya kemana? Pertanyaan ke sana sebetulnya. Terus kalau yang kasus Sunda Geisha, secara apa ya, ilmu taksonomi juga nggak nemu gitu. Ilmu taksonomi yang dibaca hari itu ya emang nggak nyampe sini gitu. Kalau klaimnya Geisha ya kejauhan menurut orang. Tapi kalau Ethiopian land race gitu, ya oke lah gitu. Ya berarti ya memang ada hal-hal yang sebenarnya cuma dipertanyakan doang. Iya, cuma dipertanyakan doang. Cuma keburu inilah ya. Entah itu mungkin hari itu bertanyanya nggak bisa gitu, atau memang ada setan yang menunggangi gitu saat itu ya, yang nggak tahu juga. Atau mungkin persepsi bacanya juga kadang pengaruh juga tuh kayak. Ya, ngapain sih ini orang nanya, kayak menyudutkan lebih. Ya, lebih kepada menyudutkan. Bisa jadi. Begitu sih. Enggak sih, orang nggak suka ribut sih. Iya, sebenarnya ya itu sebenarnya cuma mau nanya doang gitu. Terus kayaknya ada yang nggak nyambung nih secara ini, coba untuk didiskusikan ya sebenarnya kan. Ya sih, pokoknya kesana betul. Tapi ya agak bego juga. Ngapain juga orangnya gitu-gitu. tapi kerennya ini di apa? Saat itu tuh apa ya, kalau gua ngeliat Isal tuh emang orang yang aus banget sama hal-hal tentang kopi gitu loh. Maksud ini belum nyentuh ke teknisnya ya. Gitu. Lebih ke apa, penguatan fundamentalnya dulu. Udah ngeliatnya gitu, kayak orang selalu ngejar yang kayaknya menarik untuk didiskusiin atau apa gitu lah. Bahkan malah kalau ngebahas bisnisnya mah ya nggak segitunya ya, malah lebih ke kopi in general gitu. Iya betul. Karena itu juga kali ya, industri kopi tidak selebar meja bar. Jadi diobrolnya bisa banyak. Mungkin sih gitu. Derby emang. Kalau mau makasih banget sama Derby. Senpai. Aniki salah, bukan senpai. Bang, boleh minum dulu Bang? Makasih Bang ya. Misal mau Bang. Sak. Tapi kopi susu. Iya. Cuma yang orang nggak ngerti tuh ya, derby sih seperti yang nggak masuk gitu sama teman-teman yang sekarang tuh. Padahal ilmunya oke punya menurut orang. Sama kayak kurang gitu, misalnya memulai karena ngelihat videonya Dodi Samsura gitu kan. Dan ternyata di belakang dan sebelum Dodi, oh gila masih ada beberapa orang lagi yang mungkin ya udah habis masanya mungkin ya, tapi udah cukup senior juga ya,
Pak Agus ya, Agus Haswell. Jadi dan berarti ya udah mau masuk ke tahun 10 tahun lah ya mengisal di Oh iya, industri ini. hampir 10 tahun. Gila ya. Gila. Gilanya ngapain? Bergantinya kalau cepet. Nah kalau dari POV-nya Mang Isal sendiri ngelihat industri kopi Anjay. di Indonesia lah ya, tapi secara community, secara lembaga riset, maksudnya bukan secara bisnis ya. Iya. Kalau orang beberapa nanya, kalau ke Cubung udah pasti selalu dia bilang industrinya masih prematur lah, sentimennya masih tinggi lah gitu terhadap hal-hal, dan karena ini dibilang baru tapi tidak dibarengin sama fondasi-fondasi dan fundamental tadi, akhirnya liar. Iya. Kalau betul. Mang Isal sendiri, Kalau orang sih lebih suka, orang pernah ditanya juga hal kayak gitu. Terus jawaban orang kayaknya bakalan sama. Ini tuh dosa pendahulu kita. Jadi pendahulu kita tuh kan bahasannya semua teknis gitu. ya, Teknis latar lalalala. Ya turunnya begitu gitu. Ada hal lain gitu yang diturunkan tidak. Benar gak? bener lagi. Dosa pendahulu. Itu akhirnya. Ya kan si suri tauladannya tuh begitu. Ya nggak salah sih ya, mungkin memang tahun itu ya butuhnya yang seperti itu gitu. Ya itu juga yang diturunin, turun. Nggak salah, tapi ya tadi gitu. Kan industri nggak selebar meja bar ya. Meskipun meja barnya gede banget gitu kan. Tapi kebun kopi itu lebih gede gitu. Saya sering nyebutnya gitu. Jadi mana? Paling dia. Pendahulu. Selain Om Tony siapa yang bahas 360? Belum ada nih. Iya kan? Om Tony bahas sound system dapat. Iya. Bahas apa namanya? Sosial budaya mungkin ada kali ya. Satu postingan yang nyangkut banget tuh. Nyete. Ya si kopi itu. Terus bahas arsitektur dapat, bahas alat dapat. Teknis ya banyak kan, dulu banyak kan. Setelah itu kan nggak ada lagi siapa. Ya review alat ya. Review alat, sound system lah, Komparasi sistem. playlist. Oh iya. Minum kopi itu cocoknya music jazz atau blues gitu. Mana coba pendahulu kita setelah nggak ada yang bahas Terpapar gituan ya. hal-hal seperti itu ya. Nggak ada. Udah nggak sih? Iya dong. Tapi nggak bisa dibilang minum reference juga kan? Betul. Ya mungkin karena fokusnya di situ aja. Ya nggak salah. Terus si pendahulu itu siapa aja kan kira-kira? Masih inget ya yang mungkin sekarang udah nggak berkarir di kopi atau udah selesai? Akhirnya kan buat orang mah yang jadi role model teman-teman orang saat itu kan akhirnya superstarnya di Tanah Merah kan, Aga, Sarah, siapa. Wahyu, kan jarang tuh yang bahas di luar kopi. Iya sih. Jadi kalau kenapa terus-terusan adik-adik bahasannya teknis ya mungkin kesana. Mungkin kalau ada injek pemikiran masalah bisnis gitu, mungkin dari akun lain gitu. Udah jarang juga kan pendahulu kita bahas Bisnisnya iya benar ya. Jadi mungkin bahasa yang paling kasarnya adalah pendahulu kita itu memposisikan kopi di atas segalanya. Padahal kan nggak gitu. Menurut orang ya nggak gitu. Menurut Mang Isal gimana? Akhirnya yang baru kesadarin kemarin banget, ada derby lagi. War. Jatuh. Yang disebut experience itu setelah ngopi, lu nongkrong, lu ngobrol, itu baru experience kan. Minum kopi mah akan gitu-gitu aja. Mau enak ya mau seenak apa sih gitu.
Nah kan bikin podcast juga obrolan nih sebetulnya. Kegiatan penyokong ngopinya itu ya yang Iya sebetulnya. dibilang experience. Dibilang menurut Derby. Menurut Derby. Dan ya insight-nya dari Derby ya itu yang harus dikejar. Maksudnya Ya, harus. secara bisnisnya pun bisa sustain lah ya. Kurang sih gitu. Iya enggak iya. Makanya nih The Zone ini bagian dari experience. Ya betul. Cheesecake Belum ada bikin lagi. Ada 2 bikin. Gitu sih. Jadi ya kopi mah posisinya ya cuma teman aja gitu. Kopi posisinya cuma teman, cuma dibikinnya serius gitu. ya. Jadi jangan dinaikin tuh kopinya, ngapain gitu kan. Ini nih jawaban nih. Keluar kan? Menurut orang ya. Iya. Terus bahas apa lagi ya? Bahas sosmed kali. Ya. Orang tuh sempat memantau cukup lama tuh stuck di 2000 followers. Terus tiba-tiba melejit langsung. Oh iya. Kalau dibilang misal seorang strategis enggak juga kan? Enggak Juga. Konten kreator juga gitu-gitu ya, aja. nggak pede lah ya. Gitu aja. Maksudnya nggak yang heavy banget produksian konten-kontennya juga. Nah, momen apa emang yang bikin melejit itu waktu di IG itu apa? Microblog Hmm. nulis aja sebetulnya. Jadi hari itu sebelum Covid banget dikasih hadiah iPad sama istri sama pen. Anjing ngapain ya gitu. Sayang nih kalau nggak jadi apa-apa nih gitu. Iya benar. Sayang nih kalau nggak jadi apa-apa. Akhirnya cuma pertamanya gambar jelek gitu kan. Kurang oke nih. Terus ngelihat siapa ya waktu itu? Ngelihat Pak Ustadz itu siapa ya? Coffeescape. Oh iya. Bikin microblog. Microblog berfaedah gitu kan. Wah ini yang berfaedah udah ada, yang berfaedah nggak ada nih gitu. Bikin lah tuh gitu. Bentar dipotong nih. Ini sama nih maksudnya movement matahin microblog faedah, microblog nirfaedah gitu ya. Ya itu sebenarnya hanya untuk ya apa ya? Unsur-unsur iseng dan lucu-lucuan aja gitu kan gitu. Nah, biasanya yang kayak gini nih masuk ke gang-gang di coffee shop tuh beda lagi cuman. Anjir nih mah ininya nih kontranya ini nih kayaknya dia mau ini nih. Banyak banget. Lanjut. Microblog berfaedah. Orang ingat banget konten pertamanya. Minum kopi sambil ngerokok itu nggak bisa gitu. Ya gimana gitu kan begini. Itu kalau nggak salah sih konten pertamanya. Dan super burik lah, butut pisan konten hari itu. Tapi ya udahlah, berjalan ke sini ke situ. Terus di apa namanya, ngobrol sama Opik juga. Oh ya. Aing ngapain ya gitu, nah gini-gini aja. Kayaknya mana memang kekuatannya di situ. Bikinlah terus konsisten begitulah. Microblog ini. Ada isu apa, bikin. Terus ternyata ngelihat wah responnya gede nih, bagus. Kayaknya harus ngebahas yang mulai agak-agak serius. Makanya sering dulu tuh yang orang takjub sama Korea kebiasaan minum es americano kan gila ya kan? Benar, setuju. Kebiasaan minum es americano kan gila di sana. Pikiran orang hari itu, ini kalau misalnya memang si agent penonton film Korea itu harusnya sangat bisa kepapar sama es americano gitu. Ini kayaknya peluang deh. Terus lihat satu film Hometown Cha-Cha waktu itu. Si siapa namanya? Barista ya ini. Dan juga barista capture aja. Kayaknya bagus nih masukin begini-begini gitu. Bagus sih masukin begini-begini terus nyari film-film Korea lain. Nah, ini juga film Korea ada kopinya. Pikiran orang sih cuma itu aja sebetulnya. 2020 yang mau ngapain lagi sih kan sebetulnya? Selain kegiatan di depan layar gitu. Mikirnya kegiatan depan layar yang bisa impactful apa ya gitu. Dari situ akhirnya. Oke, terus udah mulai sempat bergeser nih dari yang
bikin konten yang apa ya, nge-trigger diskusi komen sampai terakhir tuh ngebagiin resep. Kan old school banget emang ya, apa bikin resep, resep ngulik kehidupan homebrewer, tapi ini lebih detailnya lah ya, kita ngomongin yang bener nguliknya itu bener-bener gila gitu. Nah itu ada masih banyak yang nonton yang kayak gitu. Masih. Aneh juga mikir hari itu juga kenapa ya banyak yang nonton gitu. Cuma satu waktu teh ya tersadarkan gitu. Anak SMA teh kan lulus setiap hari. Setiap tahun teh nambah kelulusan SMA. Ya, gitu. betul. Artinya kan orang baru nambah ya. Akhirnya orang baru nambah. Mungkin orang-orang baru males ke warung kopi karena baristanya tidak ramah gitu. Mungkin ya. Baristanya nggak ramah. Aing belajar sama siapa nih? Ya bikin lah si konten-konten kayak gitu. Niatnya mah ya naif sih sebenarnya mimpi orang tuh ya. Gimana caranya? Apa yang orang lakuin teh bisa numbuhin minat orang buat nyeduh lagi gitu. Karena memang di tahun itu juga slow banget kan. Si kehidupan tuh slow banget. Ini orang cuma itu aja gitu. Terus sempat berapa bulan stabil posting di jam 7 pagi gitu. Yeah. Jadi biar bangun pagi teh ngeliat orang ingetnya ngopi gitu. Oh iya. Gitu aja. Tapi ngebangun konsistennya kan susah. Iya sih, tapi kan kayaknya itu harga yang mesti dibayar ya. Harga mesti dibayar gitu. Dan harapannya ya orang nggak mau tiba-tiba belajar coding gitu kan. Karena industrinya tidak kunjung membaik gitu. Kan kalau diem aja juga ya nggak bisa. Iya kan? benar. Ya hal-hal kecil aja lah gitu. Hal kecil terus mau lihat kopi makin mahal nih. Belajar nurunin dos. Gimana nih caranya supaya masuk gitu. Tricolet itu ya. Entah tricolet, entah ya pokoknya 10 gram inilah itulah gitu. Ternyata bisa kan. Itulah yang jadi keywordnya itulah ya. Akhirnya nggak habis-habis tuh orang-orang tuh ngatain sih. Tapi orang sempat dikatain loh ngulik-ngulik kayak begitu. Emang mana semiskin apa sih nyeduh pakai 10 gram kan? Ih. Oh, kamu lucu. Iya. Lihat. Itu termasuk lumayan agak panjang juga tuh perdebatan itu kan. Maksudnya sampai balas-balasan lah ya. Lupa. Tapi kan karena intensinya nggak pengen ribut di masalah itu gitu. Ya kan kalau orang suka mah udah pasti ngikutin gitu. Kalau orang nggak suka ninggalin, ya udah fokus aja main suka gitu kan. Iya benar. Nggak repot lah hidup sekarang, ya mungkin udah tua kali ya. Salah. Sudah menua gitu. Jadi kayaknya lebih nggak repot gitu hidup. Terus dari lonjakan itu tuh dan ya maksudnya sampai saat ini gitu ya. Menghasilkan nggak sih? Kita nggak ngomong secara langsung nggak apa-apa, mungkin ada yang nge-notice jadi brand ambassador kan, tawaran ini itu kan. Yang pasti berapa bulan tuh orang nggak pernah beli kopi. Dikirim aja terus review lah ya. Review. Sama plus hari itu juga orang mikirnya ada roda yang mesti muter gitu. Jadi kalau misalnya orang posting ternyata memang produknya oke dan dibeli kan, ya ikut muter juga si rodanya. Yang nggak oke gimana? Yang nggak oke dikasih feedback tahu. Langsung ke ininya. Feedback langsung. Ya. Tapi rata-rata fine mereka sama feedbacknya atau fine yang aja sih. Ya maksudnya jadi ngejawab sih fine aja tapi ya kurator juga lah ya. Iya. Selain itu apa ya? Paling ya itu. Sama Rotarian aja terakhir. Yang dipinjemin meja. Nggak ada ketentuan apa placement ads-nya gitu nggak ada? Oh ada. Ya standar begituan lah. Yang itu Mas kesini ke situ. Kan orang tuh pemalas orang itu. Kadang jalan dari dulu pas rumah di Pasteur, orang mikir kesini aja jauh. Oh iya pasti bener. Anjing malas jauh. Terus ke bawah sih kemalasan itu tuh. Mas bisa kesini? Aduh nggak bisa. Malas lah intinya mah gitu. Terus sampai akhirnya ada Dasa Muka.
Gimana Mang cerita gini? Desa Muka tuh 2020 sebetulnya. Jadi yang inisiasi ini orang Mas Rama waktu itu di Halmahera. Niatnya mah hari itu teh, idenya kan digagas sebelum pandemi ya. Idenya digagas sebelum pandemi. Orang sama Mas Rama juga hari itu ngobrol bahwa peminat manual brew teh ini pada lari kemana sih gitu. Iya. Kita bikin sesuatu yuk gitu. Yang formatnya manual brew. Ya, biar orang kembali lagi aja gitu. Kan seru ya dulu mah. Nongkrong di bar, ada kopi apa nih? Gimana nyeduhnya? Ya masalah-masalah itu kan seru gitu. Berapa tahun ke belakang kan hilangnya hal-hal seperti itu teh. Ya mungkin ya entah karena apa gitu. 2019 itu idenya gitu. Pakai tempat yang di Halmahera karena dipinjemin. Jadi kita berdua kejadian bulan apa ya lupa. Pokoknya pas sudah Covid aja. Pas sudah Covid berdiri karena kita bingung mau ngapain. Ya udah deh kita narikin teman-teman aja yang ini, yang dirumahkan. Ya udah sini belajar dulu lah iya, gitu. Iya, ingat. Ya yang sempat ganti-ganti misalnya. Di sinilah belajar dulu. Lumayan, meureun. Aya ilmuna meureun nya. Belajar aja dulu. Startnya dari situ. Setelah kesini Covid-nya tidak relevan, bingung juga mau ngapain gitu. Belum tahu lagi arahnya mau kemana. Tapi yang pasti mah orang sendiri sih ngerasanya udah kehilangan tempat-tempat kayak gitu. Makanya orang bikin tempat yang seperti itu. Benar. Berangkat dari pain point, wah keren. Benar. Sampailah ya kayak Desa Muka saat ini. Ya bersama saat itu. Terus sih emang ngomongin pain yang tadi tuh, emang ngeliatnya udah gimana Mang? Sama mungkin karena teman-temannya udah pada sibuk kali ya sebetulnya. Okay. Sebetulnya kan kalau kegiatan nongkrong mah ya segimana temannya juga kan secara iya. teknis mah. Mungkin teman-temannya udah sibuk. Jadi ya udah we gitu. Akhirnya memfasilitasi buat orang-orang yang pengen ngobrol gitu lagi aja. Iya sih. Dibuka lagi kayak begini. Jadi sekarang apa ya? Keinginan untuk nyobain coffee shop baru gitu udah Enggak sih, udah enggak. Atau sekedar mau muter nyobain gimana sih kopinya yang Enggak juga. Gimana kopi yang ada Males. beredar Males Bisa turun tuh males bisa. Alasannya bukan males, bukan apa gitu. Plus satu lagi. Ini alasan yang baru didapetin kemarin. Dipikir-pikir kan ngopi teh mahal ya. Iya benar. Dipikir-pikir ngopi teh mahal gitu. Terus nggak dapet garansi apa-apa juga gitu. Kalau nggak enak ya udah gitu. Ya di sini coba minimal mah enak lah gitu. Minimal mah lebih baik dari sekedar bisa diminum gitu. Ya boiler room lah ini ya bisa jadi ngobrolin ya. apa mau ngetes yang kayak kemarin apa tuh infuse sama Oh yang ya, ketik ya, hijau ya. gitu kayak Itu bisa lebih ke situ sih, lebih bikin ruang baru buat ngobrol aja sebetulnya. Iya ya. Karena yang orang tahu mah ya udah mahal terus ya belum tentu garansi enak. Soalnya harga nasi goreng yang depan lewat yang bisa lewat kan cuma 12.000 aja. Terus begitu bayar 20.000 meskipun orang bilang di sini murah banget ya. Iya. Ya tetap aja buat orang mahal gitu. Orang kalau bisa jual 10.000 udah. Iya sih benar, maksudnya 20.000 juga masa kok kayak gini 20.000 sih. Itu dia. Niat lainnya enggak sih, enggak ada niat. Ego pribadi ya. Orang mau ngasih tahu gitu, yang 20.000 teh begini, coba dong yang 35.000 lebih baik deh dari ini. Harapan itu. Mampus kan deh. Itulah. Ini mah gitu. Dan ego pribadinya di situ. Itu tapi tertampar juga nih, lu mampus lu kalau tertampar juga lu. Mahal kopi lu anjing. Ya meskipun kan mahal teh ya variabelnya Ya, kan jadi ya, banyak ya. Tapi setidaknya teh gitu. Bisa diminum lebih lah gitu. Nggak usah banyak-banyak, dikit aja. Itulah. Ya. Terus rencana dengan Dasa Muka ini? Sejujurnya nggak tahu. Mungkin. Sejujurnya mah tidak tahu mau ngapain.
berdiri aja dulu kayak lah. ada tiba-tiba munculnya nyobain cheesecake atau apa gitu. Itu mah lebih ke karena nggak bisa lepas dari Daiboy kayaknya. Terus orang mikirnya kalau mau dongkrak, yang akhirnya mendongkrak kopi pertama kali kan ya Dark Roast lagi kan, ini nih kan. Iya. Kalau misalnya bisa bikin produk yang bisa masuk di rentang umur yang lebih banyak gitu, kalian ngetes ke orang tua masuk, kemana masuk itu masuk. Akhirnya bikin produk base-nya dari cold brew lagi yang sih ya filter dark roast, bukan cold brew, filter dark roast. Tapi temennya apa nih biar lucu gitu. Akhirnya ya pairing sama cheesecake gitu. Meskipun kan ini udah dilakuin sama Rocky ya secara teknis mah. Iya. Tapi pengen nyari nyambungnya aja gitu. Jadi cukup the filter itu nggak enak kan diminum sama apapun gitu. Misalnya filter acid gitu, makannya bala-bala, itu nyambung. Jadi kayak jauh gitu dari masyarakat. Iya. Ya udah, coba bikin dark roast filter yang enak. Ya enaknya dicobain sama temen-temen kan, bikin dark roast filter yang enak. Cobain sama gorengan, cobain sama apa gitu. Ya harapannya kalau misalnya memang minumannya bisa masuk, paling enggak belanjanya lebih banyak. Iya sih. Situ sih. Terus pemilihan jam bukanya kenapa lengkap gini? Apa tuh? Karena sebagai bapak rumah tangga kan ngurus anak ya. Ngurus anak. Jadi kalau buka pagi itu pas anak orang sekolah. Oh. Anak orang sekolah daripada di rumah kan ya tidur gitu, males sih ngapain. Udah deh buka aja. Terus malam buka pas istri udah balik. Oh, gitu kan dia. Ngisi waktu lah. Ngisi waktu dan secara nggak sadar ya mindahin ruang tamu rumah aja gitu. Kan kalau namu ke rumah tuh kayak kagok ya, nggak bisa ngerokok. Jadi sini aja nggak bisa ngerokok. Itu rasa muka. Terus ngomong nggak bebas kan kalau di rumah karena ada anak kecil. Yes. Ini mau anjing goblok ya bebas kan di sini bang. Gitu sih. Ada tamu-tamu random gitu yang Ada bapak-bapak. kayaknya bukan kopi banget tapi tiba-tiba yang ngopinya di dasar muka gitu. Ada bapak-bapak dari sebelah. Jalan-jalan. Mas ini warung kopi ya? Iya. Dibikinin lah. Infus jahe waktu itu. Jahenya kerasa ya. Terus ada gula merahnya juga. Terus ada kalau di sini ada orange sih saya nggak ngerasa ya. Cuma ini enak. Bahagia dong pak. Orang random bisa minum beginian ternyata gitu. Happy aja gitu. Itu yang paling random. Lebih dari itu nggak ada. Kalau DM yang aneh-aneh gitu ada nggak? Yang paling aneh ya ada, mas saya sedang kesusahan bla 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 bla, minta tolong gitu gini. Tapi orang cek profilnya kosong gitu. Nah ini manipu udah gitu. Itu sih yang paling aneh ya. Selebihnya mah Sisanya nanya-nanya ya paling nanya itu ya. Resep gitu. resep gimana, air gimana, roasternya ini gimana, itu gimana. Standar lah, standar banget. Itu pasti dibalas. Dibalas, Pasti respon ya. mesti direspon. Itu juga berangkat dari pain orang sendiri gitu. Orang mikir, orang kalau nanya dan nggak dibalasnya kan bete. Iya. Bukan bete sih, ya sedih gitu. Iya. Padahal orang pengen nanya gitu. Jadi sebisa mungkin orang balas aja. Meskipun ujungnya jadi agak aneh ya nggak apa-apa, orang balas aja gitu. Balik orang mas tenang. Balik ke keresahan tadi mah, selain sudah tidak tidak menemukan apa ya di coffee shop tadi ya, kayak aduh sudah nggak nemuin vibes untuk Begitu lagi. itu lagi, ada yang lain-lain. Ya keresahan yang utama sih sebetulnya. Kalau misalnya suatu saat industri ini nggak jalan, terus mau apa gitu. Makanya akhirnya ya berupaya dengan yang dibisa gitu.
entah itu ngefek atau enggak, yang ngasih apa kek gitu, yang minimal si resep mah kepake ya alhamdulillah gitu. Gitu aja sih sebenarnya. Ya udah nggak ada garansi juga, lu udah bingung mau nanya ke siapa lagi. Iya, mau ngambil kelas kan mahal ya. Nah itu terakhir Kenapa? ngambil kelas, kenapa tumben banget itu? Tiba-tiba ikut kelas gitu. Istri sih sebetulnya. Ditanya, istri nanya, kenapa teman-teman kamu jadi juri kok kamu enggak? Kan orang jawab, emang kenapa gitu dengan jadi juri? Ya itu perkara orang yang nggak mau aja. Terus dia bilang kalau di perspektif industri orang itu, orang yang punya sertifikat itu lebih baik. Katanya. Ya, coba deh ambil sertifikat katanya. Entah itu sertifikat juri kayak apa, kayak ini kayak itu, kayak ambil gitu. Biar ada legalnya. Bukan legal. Ya biar ada itunya. Ya, kemarin pas Jonathan Matias kesini, ini seru nih gitu, belajar sama bule gitu, gimana perspektif dia gitu, karena yang ambil karena istri. Tapi oke, bener kelasnya memang, dan banyak Insightnya banyak banget sih. Sebenarnya orang jadi tertarik buat ikut kelas-kelas yang lain, pengen tahu cara ngajarnya kelas lain itu gimana. Rencana udah ada yang kepikiran? Sensori pas mungkin akan ngambil tapi nggak tahu di mana. Sensori ngambil, Brewing Pro mungkin ngambil. Kalau bisa sampai AST ya AST lah. Kalau bisa. Terus setelah itu dipikir-pikir kan. Kalkulasi budget segini. Oh ini mah sama kayak si ini kompetisi gitu. Terus kalau kompetisi nggak menang kan lapor ya gitu. Iya. Kalau ikut sertifikat kan ya udahlah aman gitu. Paling nggak sih modal bisnis yang bisa keluar kemudian kan kelar. Setidaknya kalau punya begitu lah. Terus lebih murah dari kompetisi aja gitu udah. Terus yang benar-benar ada momen-momen mindset jadi berubah nggak karena kelas itu? Banget sih sebetulnya. Ternyata selama ini orang yang namanya otodidak kan begitu ya. Yang namanya otodidak tuh begitu. Terus nggak tahu ilmu sekolahannya gimana. Akhirnya pas ngambil kelas kemarin, ternyata menyeduh kopi itu mudah. Jadi nggak mudah dalam artian apa nih? Mudah dalam artian kan kalau kurang sih ngerasa menyeduh itu agak rumit ya, meskipun sudah disimplifikasi dengan resep-resep seperti itu tuh rumit gitu. Tuangan pertama gulanya buat apanya, itu buat apa gitu. Sampai akhirnya ya ternyata menyeduh itu hanya matematika dan mengejar hasilnya juga ya matematika aja. Nanti sikap result baru. Jadi jauh dari filosofi gitu. Kan kalau kita berangkat kopi itu adalah wah. Ya udah aja ini enak anjing gitu. Terus saudara dia bilang gini. Sebelum baterai habis si berucap. Orang-orang yang suka tuh di sini kan. Iya. Mana ngapain mikirin yang di sini? Mana ngapain mikirin yang di sini? Udah, mana fokus bikin yang kayak begini aja. Beres. Itu ya. Dan itu bisa dikejar. Bisa dikejar. Sangat bisa. Dengan kondisi kopi seperti apa yang gimana pun dan apapun gitu. Ya kondisi kopinya ya kita anggap industrinya sudah maju dan semua roaster ngerosting lebih oke lah ya. Mudah sekarang dikejarnya. Ngapain fokus ke sini? Ngapain ke sini? Udah aja diem di tengah. Karena riset mereka juga panjang gitu. Meskipun lampau risetnya. Ya terakhir punya kata penutup apa Mang tentang industri ini? Jangan sampai kita pindah industri lah, kan malas coding gitu, belajar fotografi itu malas gitu ya. Jadi kita apa kayak gitu, nyumbang ilmu dikit-dikit via Instagram gitu. Jadi supaya muter aja, informasi yang kamu punya tuh jangan berhenti di kamu gitu. Yes. Jadi setuju nggak sama istilah specialty? Ada. Bagian mana itu? Ya bagian kalau kita ngikut SCA ya spesialty gitu. Ya sederhana lah itu mah.
semuanya juga angka kan, mereka defectnya sekian, skornya sekian, apanya sekian, kalau dibilang ada ya ada gitu. Berarti menurut Mang Isal yang ngomongin specialty ngomongin angka dan rules yang tadi udah di. Iya, mau nggak mau. Jadi nggak ada istilah sengaja menspesialty kan, atau emang sebenarnya udah specialty terus di. Ya jauhkan specialty dari filosofis lah. Kita berangkat aja berangkat gitu. Oke, sip. Mudah. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Kita ngopi lagi bareng.